Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Babang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem, fisik nggak. Hanya memang apa ya? Nggak cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Babang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Ya coba masa saya dibentakkan, siapa saya, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Nah, ini bocoran ya. Suatu ketika di lantai 15 di Bareskrim ya. Saya sama Babang Tri di situ melengkapi berkas. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Babang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Ngerti. Penyidik menunjukkan foto ke saya. Kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Babang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus Nur masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Babang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Pak, terkait dengan ini tadi, kenapa Pak? Betul. Tanggapannya dari ini ada trial by the press. Kalian ini juga harus hati-hati. Kalian nggak mengikuti dari awal, cuma di acara itu. Tanyanya gimana sih? Supaya nggak ada trial by the press. Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Babang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Sudah, nggak jelas yang nuduh saya gila. Tapi sama-sama ada dasarnya kan. Saya nggak punya niat menodai agama, apalagi sengaja. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Nah, tuh dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Babang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Situasi tambah panas dan Sugi Nur tambah terdesak. Dia dikabarkan berantem dengan Babang Tri dan merasa dia sudah dijebak. Sugi Nur mulai mengeluarkan jurus monyet mabuknya, bilang bahwa dia cuma seorang YouTuber yang mengundang narasumber sehingga nggak bisa dong disalahkan. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda. Saya sama Babang Tri ini harusnya sidangnya harusnya misah. Yang terakhir, nih fakta persidangan. Babang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya. 1, 2. Babang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga. Saya yang biayai. Mas Babang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Disinilah Sugi lalu merasa bahwa dia ternyata salah. Karena bukti yang dibawa oleh Babang Tri ternyata hanya berdasarkan kata orang, dan tidak ada bukti validnya sama sekali. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah, nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi. Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem? Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng 10 hari 1 kamar nggak ngomong. Apalagi kemudian jaksa mengeluarkan tuntutan 10 tahun penjara untuk Sugi Nur dan Babang Tri. Saya katakan tadi jangan 10 tahun, 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah yang dirindukan keluarganya. Bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya. Alasan jaksa itu jelas. Sugi dan Babang Tri pernah dipenjara pada kasus yang mirip dan tidak mau berubah ternyata. Tuntutan tinggi jaksa itu untuk menghukum lebih keras. Supaya mereka berdua mau tobat karena hoax dan penyesatan informasi mereka itu sangat meresahkan masyarakat. Sugi kabarnya nangis kencang
dan menyalahkan siapa saja. Nama saya juga disebut-sebut di sana di pengadilan. Padahal apa salah saya sih sama dia? Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur, dua terdakwa kasus ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama kini tengah tidak akur. Belakangan, Sugi Nur bahkan belak-belakan menyerang Bambang Tri dan menguakkan kelakuannya di penjara. Keduanya diketahui sama-sama dituntut 10 tahun penjara, buntut podcast Mubahalah tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Tuntutan 10 tahun penjara itu dilayangkan dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa 21 Maret 2023. Kemudian pembacaan pledoi digelar pada Selasa 27 Maret 2023 kemarin. Usai pembacaan pledoinya, Sugi Nur belak-belakan mengakui hubungannya tak harmonis dengan Bambang Tri. Selama dibui sekitar 4 bulan lamanya, Sugi Nur mengaku tak berbincang dengan Bambang Tri. Saya sudah 4 bulan tak berbincang dengan Bambang Tri, tapi kita nggak bertengkar, nggak berantem fisik, tidak. Hanya memang sudah tidak cocok, kata Sugi Nur kepada wartawan. Permasalahan itu berawal dari sebuah foto yang diperlihatkan penyidik soal anggota TNI yang disebut jarinya hilang satu oleh Bambang Tri dalam kasus sebelumnya. Ternyata dalam foto itu jari anggota TNI itu lengkap. Sugi Nur pun memperlihatkan foto itu ke Bambang Tri. Kala itu keduanya tengah melengkapi berkas pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sugi Nur pun kaget dengan respons Bambang Tri soal foto itu. Saya spontan, foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri. Saya dibentak Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksudnya? Saya punya foto yang jarinya 4, mau apa? Setelah itu, dia bentak penyidik, ujar Sugi Nur. Sejak itu, 190 derajat mindset saya berubah tentang Bambang Tri. Dan foto yang saya lihat memang 10 jarinya, sambung Sugi Nur. Sugi Nur lalu meminta pisah kamar tahanan dengan Bambang Tri. Keduanya pun memilih tak saling bicara. Dari Bareskrim itu, saya tidak pernah bicara, selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah kata, tapi dia minta rokok ke saya. Ini hampir 2 minggu dia nggak minta rokok ke saya lagi. Dari hati saya terdalam, saya tidak bisa dengan orang ini, karena saya dibentak, urainya. Di sisi lain, Sugi Nur juga menyoroti kontribusi Bambang Tri di persidangan. Sugi Nur menyebut 3 saksi ahli yang didatangkan ke sidang itu adalah jasanya. Sedangkan Bambang Tri tak bisa menghadirkan saksi. Fakta persidangan, Bambang Tri tak menghadirkan satupun saksi. Secara administrasi, semua saksi di persidangan saya yang membiayai. Bambang Tri itu speser pun, serupiah pun tak keluar duit waktu sidang. Coba kalau sidang dipisah, tak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum, ujar dia. Sebagai informasi dalam kasus ini, Bambang Tri dan Sugi Nur didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Keduanya pun dituntut hukuman 10 tahun penjara. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar menyebut hubungan Sugi Nur dan Bambang Trimulyono di penjara sudah kian memburuk. Menurut Denny Siregar, hubungan Sugi Nur dan Bambang Tri tak lagi akur karena salah satu di antaranya merasa tak ikut andil dalam menyebar kebencian. Sugi Nur merasa dia hanya seorang YouTuber yang tengah mewawancarai Bambang Tri. Itu adalah hari yang sial ketika Sugi Nur mengundang Bambang Tri, seorang penulis buku yang juga mantan napi. Sugi tertarik dengan Bambang Tri karena dia terus-menerus mempertanyakan ijazah Presiden Jokowi. Di podcast mereka berdua seperti teman akrab, kata Denny Siregar pada Jumat 31 Maret 2023. Belakangan konten podcast mereka berdua viral sampai akhirnya Sugi Nur dan Bambang Tri kembali diperiksa polisi. Disinilah Sugi Nur, kata Denny, lalu merasa bahwa dia ternyata salah karena bukti yang dibawa oleh Bambang Tri ternyata hanya berdasarkan kata orang, serta tidak ada bukti valid sama sekali.
Walau begitu, Sugi Nur tetap tidak menyerah. Dia terus memaksa Presiden Jokowi datang ke pengadilan sambil membawa ijazah asli. Situasi tambah panas dan Sugi Nur tambah terdesak. Dia dikabarkan berantem dengan Bambang Tri dan merasa sudah dijebak. Sugi Nur mulai mengeluarkan jurus dengan bilang bahwa dia cuma seorang YouTuber yang mengundang narasumber sehingga nggak bisa disalahkan, kata Denny. Menurut kabar yang didapat dari sahabat dekat, Bambang Tri dan Sugi Nur disebut sudah tidak saling sapa di penjara. Apalagi kemudian jaksa mengeluarkan tuntutan 10 tahun penjara untuk Sugi Nur dan Bambang Tri. Kabarnya sekarang rekan-rekan Sugi Nur mulai menyebarkan informasi-informasi betapa baiknya Sugi Nur selama ini. Dia dibilang rajin sedekah, taat pada orang tua, baik hati dan tidak sombong, katanya. Lagian apa gunanya sih sering bersedekah kalau lebih sering menyebar fitnah, kata dia lagi. Denny menduga pihak-pihak yang membawa narasi positif Sugi Nur adalah para karyawannya. Sebab jika ditahan selama 10 tahun, sudah bisa dipastikan mereka tidak akan lagi bekerja. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Solo, DP Susanto mengungkapkan alasan menuntut Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja dengan hukuman 10 tahun penjara. Keduanya terdakwa kasus ujaran kebencian dan penistaan agama dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kami tuntut masing-masing 10 tahun. Pertimbangannya, pertama, yang memberatkan bahwa kedua terdakwa ini sudah pernah dihukum, kata Kejari Solo saat ditemui. Selain itu, tindakan kedua terdakwa yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo menimbulkan kegaduhan. Diketahui melalui sebuah podcast YouTube bahwa Sugi Nur dan Bambang Tri membahas soal ijazah Joko Widodo. Membuat satu kegaduhan dan keonaran dalam hal ini sehingga itulah peristiwa yang menjadi pertimbangan kami. Lanjutnya. Kemudian dalam rentang sidang hingga agenda pledoi pada Selasa 28 Maret 2023, kedua terdakwa tidak bisa memberikan pembuktian yang meringankan. Hal-hal yang meringankan tidak kami temukan sama sekali. Nah, itulah pertimbangan kami menuntut 10 tahun kepada masing-masing terdakwa, jelasnya. Terkait dakwaan yang sama itu, DP Susanto mengatakan peran keduanya dianggap sama sehingga memperkuat adanya tuntutan tersebut. Kalau tidak dihadirkan oleh Sugi Nur, maka tidak akan terjadi seperti ini. Kan Bambang Tri hanya mempunyai sebuah tulisan atau buku, kemudian menarik perhatian dia, Sugi Nur, mengundangnya untuk diwawancarai, kemudian dibuat suatu konten YouTube dan akhirnya viral, paparnya. Nah, itu yang terjadi sehingga disinilah pertemuannya. Mereka sama-sama berperan, makanya kita sebutkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tutupnya.